kabarnya? Alhamdulillah. Cerah, cerdas, berakhlakul karimah. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, saya absensi dulu. Yang pertama, Aliyatus Syofa, Arina, Aulia, Arfi, Chelsea, Faja, Iklima, Latisa, Arjuna, Burhan, Fahmi, Fikri, Khairul Anwar, Syukron, Laila, Tata, Radita, Rehan, Robert, Rohib, Zidni. Alhamdulillah, berarti semuanya pada pagi hari ini hadir. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar tentang yaitu menghindari akhlak tercela dari kisah sahabat. Nah, yang kita pelajari yang dulu yaitu tentang materi apa anak? Sahabat dan sahabat. Apakah masih ingat tentang sahabat? Masih. Coba. Yuk, Arina. Apa itu sabar? Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah. Ya. Sabar, rela, ya. Dengan rasa sabar, kita nanti akan rela menghadapi segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena itu menempa kita untuk selalu berbuat sabar. Kemudian macamnya sabar ada berapa? 3. Yang pertama, Sabar dalam mentaati menjalankan perintah Allah. Yang kedua, Sabar dalam menghadapi musibah atau perkara yang telah ditakdirkan. yang ketiga, Sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang dilarang Allah. ya, sabar ada 3, ya. Yang pertama, sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Contohnya seperti kita melaksanakan sholat fardu. Walaupun kita itu sakit dan bagaimanapun keadaannya, sholat tetap wajib dilaksanakan. Jika tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Jika tidak mampu berbaring, maka dengan tiduran miring. Tidak bisa dengan tiduran miring, maka menggunakan isyarat. Nah, ini adalah salah satu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah sabar menghadapi musibah. Contohnya kemarin Arfi ketika tidak masuk sakit, kemudian dia berobat agar dia sembuh. Ini adalah sabar dalam menghadapi musibah. Kemudian contohnya sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat, seperti ketika ulangan itu tidak boleh nyontek. Berarti sampai sebelum ulangan harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika tidak menyontek berarti zaman tidak, atau zaman itu sudah menjauhi perbuatan maksiat. Baik. Adapun tujuan atau kompetensi yang diharapkan dalam materi ini adalah menyebutkan pengertian perilaku menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Anak-anak bisa mengerti yaitu tentang pengertian kufur nikmat dan sifat kikir. Jadi ngerti apa itu kikir, apa itu kufur nikmat. Kemudian bisa menjelaskan macam-macam perilaku untuk menghindari kikir dan kufur nikmat.
ketika sudah mengerti, kemudian anak-anak tahu, maka anak-anak akan menghindari macam-macam perbuatan, yaitu tentang kikir dan kufur nikmat. Berikutnya, menemukan contoh perilaku menghindari sifat kikir kufur nikmat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika sudah tahu penjelasannya, bisa menemukan contohnya. Ketika menemukan contohnya, bisa menghindari atau tidak berbuat kikir dan kufur nikmat. Kemudian menganalisis hikmah perilaku menghindari sifat kikir dan kufur nikmat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba sekarang laptopnya dibuka, diketik. Nah, ini ketik itu kisah Sa'labah. Anak-anak sudah ada laptopnya kan? Nah, silakan diketik kisah Sa'labah. Ya. Coba. Sudah bisa kan? Ketik Sa'labah. Ya. Ya, kisah Sa'labah. Oke. Ini ya, silakan diklik. Nah, ini diklik. Ya, apa yang apa? Ini munculnya seperti ini. Ya. Linknya diklik. Nah, muncul seperti ini. Sudah ketemu di sini ya, sudah sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada zaman Rasulullah. Baik, sudah sampai sini ya, anak-anak sudah. Oke, sudah sampai sini. Tunggu dulu. Nanti temanmu yang belum bisa coba cek. Anak-anak sudah ketemu linknya? Sudah. Baik, jika sudah. Tadi kan diketik Sa'labah, kemudian muncul gambar seperti ini ya. Sudah muncul? Nah, kemudian ini ada tanda panah. Tanda panah di play. Coba di play. Saat masih hidup, Dengarkan dan silakan diperhatikan. Jika ingin Hidupnya memecat, sangat miskin dan kekurangan. Namun, Sa'labah terkenal sebagai orang yang taat mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah serta sahabat lainnya. Setelah sholat berjamaah di masjid, siang itu Rasulullah menghampiri Sa'labah yang tergesa-gesa hendak pulang tanpa membaca wudhu dan berdoa terlebih dahulu. Sa'labah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Kemudian Sa'labah menghentikan langkahnya dan berterus terang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat. Dan saat ini istriku belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Kami sangat miskin ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak. Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Sa'labah. Lalu beliau berkata, Sa'labah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur. Nasihat Rasulullah itu sedikit menghibur hati Sa'labah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah dia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa Nabi pasti didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon beliau mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Setelah 3 kalinya Sa'labah memohon, akhirnya Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Sa'labah. Beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah. Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Sa'labah. Peliharalah kambing ini baik-baik.
pesan Rasulullah. Salabah pun pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Oke, sebelum lanjut, tadi sahabat Nabi tadi siapa namanya? Dia adalah sahabat Nabi yang miskin. Kemudian oleh Nabi diberi apa? Kambing. Oke, lanjut ya. Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang yang kaya raya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Salabah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Salabah, sehingga Salabah lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk datang ke masjid untuk salat berjamaah. Bahkan sholat Jumat selalu ditinggalkan oleh Salabah karena kesibukannya mengurusi hewan ternaknya. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Salabah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" "Wahai Rasulullah, Salabah sudah menjadi orang kaya." "Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, seluruh umat Islam di Madinah tak terkecuali Salabah berkewajiban membayar zakat. Kemudian dua utusan Rasulullah menemui Salabah membacakan ayat zakat. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta Salabah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka, Salabah mukanya berubah merah. Ia beram. "Tidak, aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku." Lalu, kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Salabah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin. Namun setelah kaya, ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Kata, "Sungguh celaka Salabah, celakalah ia." Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surah At-Taubah. "Celakalah engkau Salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu," kata salah seorang kerabat Salabah tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Baik, tadi ketika Salabah diminta zakat tidak boleh. Maka Rasulullah berkata bagaimana? Celakalah Salabah. Celakalah Salabah. 3 kali, celakalah Salabah. Kemudian setelah menyadari hal tersebut, maka Salabah segera menemui Rasul untuk menyerahkan zakat. Diterima tidak oleh Rasulullah? Tidak diterima. Lanjut. Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu ditaburkan di atas kepala Salabah. "Inilah perumpamaan amalmu selama ini. Sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tapi engkau menolak. Celakalah engkau Salabah." Salabah berjalan mulai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Ia pun semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Zakatnya pun ternyata juga ditolak oleh Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab,
dan Utsman bin Affan. Para khalifah tidak mau menerima zakat salabah karena Rasulullah juga tidak menerima zakatnya. Demikian seterusnya sampai salabah meninggal dunia dan seluruh hewan peliharaannya juga ikut mati. Teman-teman, demikianlah kisah salabah. Allah sangat murka kepada orang yang berakhlak tercela. Teman-teman, salabah adalah orang yang melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, salabah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Bahkan lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Selain melupakan janjinya, salabah juga enggan membayar zakat. Salabah termasuk orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Dia tidak menyadari bahwa atas kehendak Allah, salabah menjadi orang yang kaya dan di balik kekayaannya itu ada kewajiban untuk membayar zakat. Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong dan kufur nikmat. Selain hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Teman-teman, kita dalam kehidupan sehari-hari harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh salabah ya. Di antaranya, kita harus menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah dan menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Dan kita juga harus menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat Allah. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri." Nah teman-teman, selalu berbuat baik ya, karena kebaikan yang kecil akan menimbulkan kebaikan-kebaikan lainnya. Terima kasih ya teman-teman. Baik, dari kisah salabah tadi, hikmah apa yang kita dapat ambil? Tidak boleh sombong. Coba lagi, tidak boleh. Berarti dari kisah salabah ini, yang pertama hikmahnya adalah Allah sangat membenci pada orang yang berakhlak tercela. Maka kita harus menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela contohnya ya seperti tadi, kufur, sombong, tamak, itu termasuk adalah sifat tercela. Maka kita harus menghindari sifat-sifat tercela tersebut. Berikutnya, salabah orang yang melupakan janjinya karena dengan banyaknya harta dia lupa akan kewajibannya. Ketika memohon kepada Rasulullah, nanti jika aku kaya maka aku akan bersedekah, infak dan zakat. Nampaknya oleh salabah, akhirnya ketika kaya dia lupa akan janjinya tersebut. Ketika Rasulullah mengutus utusannya untuk menghadap salabah, meminta bantuan zakat, meminta zakat, dia tidak boleh. Nah, berarti salabah melupakan janji. Ketiga, tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Allah memerintahkan untuk membayarkan zakat. Rasul pun juga memerintah untuk membayar zakat. Tapi salabah tidak mau membayar zakat, berarti dia tidak taat pada Allah dan Rasul. Berikutnya, salabah orang yang tamak, sombong dan kufur nikmat. Ya, karena sudah kaya, merasa dirinya itu semuanya sudah dikuasai, dia tidak mau bersyukur, dia angkuh, tidak mau mengerjakan sholat karena sibuk mengurusi kambingnya hingga lupa sholat, tidak mau jumatan. Kemudian ketika sudah kaya tidak mau membayar zakat, itu adalah termasuk salabah orang yang kufur. Nah, baik, tadi dikisahkan dari kisah salabah merupakan salah satu
mendatangi Rasul. Meskipun dia hidup miskin dan kekurangan, tak labah rajin dan tekun beribadah, sholat berjamaah bersama Rasul. Ketika masih miskin, dia itu sering bergaul dengan Rasul, dekat dengan Rasul. Pada suatu hari, karena dia itu sudah jenuh dengan kemiskinan, segala hal yang kurang, dia memohon kepada Rasul agar didoakan menjadi orang yang kaya. Yang pertama, dia Rasul, mohon saya didoakan menjadi orang yang kaya. Tapi Rasulullah menolak, jangan, kamu jangan menjadi orang yang kaya. Kemudian menghadap lagi, ya Rasul, mohon saya didoakan menjadi orang yang kaya. Rasul masih menolak, jangan, lebih baik kamu menjadi orang yang miskin saja. Dengan miskin itu kamu akan taat kepada Allah, bergaul dengan orang yang solih. Yang ketiga, ya Rasul, doakan, mohon doakan saya menjadi orang yang kaya. Akhirnya Rasulullah terpaksa mendoakan agar sahabat menjadi orang yang kaya dengan diberikan beberapa ekor kambing untuk dipelihara sahabat. Kemudian ketika sahabat menjadi orang yang kaya, akhirnya dia lupa untuk membayar zakat. Allah menegurnya dalam surat At-Taubah ayat 76, itu 75 sampai dengan 76. Coba dibaca ayatnya yang keras. Terima kasih. Jadi Allah menegur sahabat karena tidak mau mengeluarkan zakat dengan ayat ini. Dan di antara mereka orang-orang yang telah berjanji kepada Allah. Tadi kan sahabat berjanji akan mengeluarkan zakat. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah. Dan niscaya kami termasuk orang-orang yang solih. Yaitu ketika orang yang diberi karunia Allah, tadi sahabat diberikan karunia berupa kekayaan. Andaikan dia itu mau bersedekah, maka digolongkan orang-orang yang solih. Jadi orang yang solih. Ya, jadi sahabat tadi umpama itu mau bersedekah, mau mengeluarkan zakat, janjinya Allah akan dijadikan orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Tapi pada kenyataannya sahabat itu tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi sesuai dengan teguran Allah, ketika tidak mau mengeluarkan zakat, kikir dan lain sebagainya itu tadi, nah, maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hatinya. Jadi hatinya itu sudah diberikan tutup. Jadi menjadi orang yang munafik, tidak mau bersyukur sampai pada waktu mereka menemuinya. Jadi menemui Allah berarti menemui kematian. Jadi ditutup hatinya hingga dia itu sampai akhir hayat, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka?
dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib. Dia ingkar akan janjinya, maka Allah juga akan memberikan dia itu hukuman atau siksaan karena tidak mau yaitu menjalankan perintah Allah. Lanjut. Nah, hikmah yang dapat diambil dari kisah Sa'labah tadi yaitu satu, selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Jadi maksudnya lapang di sini ketika senggang, ketika longgar maka beribadahlah. Ketika sempit, ketika masih repot juga beribadahlah. Jadi dimanapun berada dan dalam keadaan apapun kita berkewajiban beribadah kepada Allah. Berikutnya, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat apa saja itu? Baik nikmat berupa kesehatan. Ya, kita dari rumah bisa ke sekolah, kita memiliki nikmat berupa nikmat kesehatan. Kemudian nikmat bisa berpikir. Nikmat bisa bersekolah harus kita syukuri. Menghindari sifat takabur dan pikir. Tidak boleh sombong. Ketika kita punya segalanya, tidak boleh sombong. Ketika kaya, tidak boleh sombong. Membantu kepada teman-teman yang membutuhkan. Beribadah hanya karena Allah. Ketika beribadah ya hanya Allah, bukan karena pamer dan lain sebagainya. Selalu menepati janji serta taat kepada Allah. Jika kamu berjanji, jika saya kaya, mau sampai itu bernadar, ketika saya kaya maka saya akan menyumbang masjid, maka laksanakanlah ketika menjadi kaya. Itu termasuk selalu menepati janji. Dan pengertian kikir. Tadi kisah Sa'labah kita harus menjadi sifat tercela. Sifat tercelanya adalah kikir. Kikir itu apa? Kikir adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan dengan baik pada dirinya maupun orang lain. Jadi tidak boleh ditasarufkan, menahan. Jangan ini milikku, maka tidak boleh diminta orang lain. Itu namanya kikir. Menahan harta yang seharusnya diberikan kepada orang lain tidak diberikan, itu namanya kikir. Orang yang kikir tidak mau membayar zakat, tidak mau berzakat dan tidak mau berkurban. Seperti dikisahkan Sa'labah tadi, dia tidak mau bersedekah, tidak mau zakat, tidak mau berkurban, walaupun hartanya banyak, maka dia termasuk memiliki akar tercela berupa kikir. Berikutnya, kufur nikmat. Kufur nikmat adalah sikap mengingkari atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Orang yang kufur nikmat berarti orang yang mengingkari kenikmatan Allah pada dirinya. Contohnya ketika kita itu diberikan nikmat berupa kesehatan, maka kita bersyukur dengan menjalankan ibadah. Karena jika tidak sehat, umpama kakimu sakit, sholat dengan berdiri nyaman tidak? Tidaknya. Maka bersyukurlah ketika sehat, maka kita bersyukur dengan melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Contoh lagi, ketika sama sakit ke sekolah, enggak. Tidak, di rumah kan. Itu salah satu nikmat sehatnya dicabut. Dia tidak bisa berangkat ke sekolah karena sakit. Akhirnya ketinggalan pelajaran. Maka ketika sehat, bersyukur. Lanjut. Cara menghindari kufur nikmat. Satu, dengan selalu bersyukur kepada Allah. Jika kita bersyukur, maka Allah menambah kenikmatan kita. Dalam Al-Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Jika kamu itu bersyukur, maka ditambahkanlah kenikmatannya. Tapi jika kamu kufur, maka dicabut, seperti kisahnya Sa'labah tadi. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Selalu bertakwa kepada Allah. Yaitu ketika nikmatnya ditambah, ya kita ibadahnya juga ditambah sehingga kita bersyukur.
dan selalu bertakwa. Menggunakan harta yang dimilikinya untuk hal yang diridhoi Allah. Ketika memiliki harta kekayaan yang banyak, maka bersedekahlah, membangun masjid, membangun sekolahan, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Mentasalkan hartanya karena dampak negatif itu hal yang menjadi keburukan pada sifat kufur nikmat. Nikmatnya akan dicabut seperti sahabat tadi, ya, memanik kaya, dulu kaya, karena dia kufur, maka oleh Allah dicabut kenikmatan tersebut berupa kekayaannya. Wes, hartanya tidak bisa digunakan untuk zakat, kemudian hartanya itu oleh Allah dikurangi, akhirnya dia menjadi miskin lagi. Mendapatkan dosa dan rahmat Allah, iya, karena dia tadi tidak mentaati perintah Allah, maka dia mendapatkan dosa dan rahmat Allah. Hidupnya tidak tenang karena selalu merasa kekurangan. Orang yang kufur nikmat selalu kekurangan. Walaupun banyak harta, tetangga kita beli kulkas 3 pintu, sama masih punya kulkas 2 pintu, karena dia tidak merasa bersyukur. Selalu tidak tenang, wah tetangga saya aja punya kulkas 3 pintu sama 2 pintu, bagaimana agar saya itu bisa mendapatkan hal seperti itu? Itu menjadi hidupnya tidak tenang. Sama seperti sahabat tadi, ketika punya harta, kemudian mau menzakatkan hartanya karena sudah terlambat, karena oleh Allah tadi sudah tidak diterima zakatnya, dia menjadi tidak tenang. Kemudian nikmat yang dimilikinya tidak berkah. Iya, orang yang kufur nikmatnya tidak berkah, mesti pada akhirnya kekurangan. Dan mudah ini juga terlibat dengan dibeli orang lain. Ketika orang lain mendapatkan suatu hal yang baik, maka dia akan iri. Terangkum tentang kisah Sa'labah. Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Iya. Kelompok 2 mana? Ya. Kelompok 3? Kelompok 4? Baik. Tugasnya kelompok 1 merangkum tentang kisah Sa'labah. Kelompok 2 pengertian ide dan kufur. Kelompok 3 menjadi kufur ingat. Kelompok 4 adalah dampak negatif dari kufur. Oke, silakan dikerjakan. Tunggu dulu. Iya, jangan lagi. Ya. Kelompok 1 ini nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Tentang kisah Sa'labah. Selalu beribadah ketika sempit maupun lapang. Selalu bersyukur nikmat terhadap apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghindari sifat takabur dan fakir. Beribadah hanya kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Selalu menepati janji serta
mudah-mudahan. Kemudian kita harus selalu bertakwa kepada Allah. Berikutnya, menggunakan harta yang kita miliki untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Tugas pada siang hari ini, linknya nanti akan tampil. Al-Fatihah menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita kemudian sebelumnya silakan dikemas dulu dan dirapikan. Baik, alhamdulillah sudah. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa pada pelajaran berikutnya dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam pembelajaran. Anak-anak, silakan salah satu untuk menyiapkan dan memimpin doa. Siap.